Pasti kalian tidak asing dengan hewan yang satu ini. Hewan yang perawakannya sangat mirip dengan teman kalian yang hobinya ngutang. Yap, itu adalah simpanse. Namun bedanya, teman kalian saat ngutang tidak bayar-bayar. Sedangkan simpanse, ketika ada yang memperlakukan mereka dengan baik, mereka justru tahu cara membalas. Dalam dunia simpanse, timbal balik itu penting. Mereka akan berbagi makanan, saling membersihkan bulu, atau membantu satu sama lain saat ada konflik. Nah, di sini menariknya, simpanse bukan cuma mirip manusia dari wajah dan gerak-geriknya saja. Mereka juga memiliki kehidupan sosial yang punya aturan. Ada rasa adil, ada ikatan, dan bahkan ada politik di dalam kelompok. Jadi, kalau tadi kita bercanda soal teman yang suka ngutang, sekarang kita akan masuk ke cerita yang lebih serius. Betapa luar biasanya makhluk yang satu ini. Simpanse adalah primata yang paling dekat hubungannya dengan manusia. Secara genetik, kita berbagi sekitar 98 hingga 99% DNA yang sama dengan mereka. Karena itu, banyak ilmuwan menyebut simpanse sebagai sepupu kita di pohon evolusi kehidupan. Mereka tersebar luas di Afrika Tengah dan Barat, dari hutan hujan tropis yang lebat hingga padang savana terbuka. Simpanse biasanya hidup berkelompok, dalam komunitas atau yang lebih dikenal sebagai trup, yang biasanya berisi 20 sampai lebih dari 100 individu. Secara fisik, simpanse dewasa memiliki tinggi rata-rata 1,2 hingga 1,5 meter jika mereka berdiri tegak, dan berat mereka sekitar 40 kg untuk betina dan 50 hingga 60 kg untuk bejantan. Lengan mereka sekitar 1,5 kali panjang kaki, membuat mereka sangat lincah saat bergelantungan atau berpindah dari pohon ke pohon. Wajah mereka tidak ditutupi bulu, sehingga ekspresi mudah terlihat, mulai dari senyum, meringis, hingga tatapan wajah yang seolah sedang berpikir. Seakan mereka memiliki bahasa wajah yang mirip dengan manusia. Simpanse juga punya kerabat dekat, yaitu bonobo. Bonobo rata-rata lebih kecil, bertubuh ramping, dan dikenal lebih damai. Sedangkan simpanse biasa memiliki tubuh lebih kekar dan perilaku lebih agresif. Habitat mereka sangat beragam, ada yang menetap di kawasan hutan lebat, di tepi sungai, hingga daerah savana dengan pohon yang jarang. Namun, saat ini populasi simpanse liar diperkirakan hanya tersisa 300.000 hingga 400.000 ekor. Jumlah yang terus menurun akibat hilangnya hutan dan juga perburuan. Kalau kita mundur jutaan tahun ke belakang, Afrika bukan seperti sekarang. Dulu, benua ini dipenuhi hutan lebat, rawa tropis, dan pepohonan raksasa. Di tengah hutan purba itu, hidup berbagai kera besar, yang kini hanya tersisa dalam bentuk fosil. Salah satunya adalah Diropithecus, yang hidup sekitar 12 juta tahun lalu. Tubuhnya ringan, lengan panjang, dan kebanyakan dari mereka hidup di pepohonan. Mereka pemakan buah, mirip dengan simpanse modern. Dari mereka, para ilmuwan percaya lahir banyak cabang kera besar yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, ada juga Auranopithecus, ditemukan di Yunani dan Afrika Timur. Tubuhnya lebih kekar dengan rahang kuat untuk menghancurkan kacang dan buah keras. Kehidupan mereka menunjukkan bahwa kera besar bisa bertahan bukan hanya di hutan lebat, tetapi juga di lingkungan yang mulai kering. Di Ethiopia ditemukan Chlororapithecus, hidup sekitar 8 juta tahun lalu. Giginya mirip seperti gorila, tanda bahwa pada masa itu garis keturunan gorila sudah mulai terbentuk. Lalu ada Nakaliapithecus dari Kenya. Berusia hampir 10 juta tahun, fosilnya penting karena mendekati ciri-ciri kera Afrika modern. Dan jangan lupa kisah raksasa purba dari Asia, yaitu Gigantopithecus blacki. Tingginya bisa mencapai 3 meter dengan berat hingga setengah ton. Mereka hidup di Asia dengan memakan bambu, namun punah sekitar 300.000 tahun lalu ketika hutan mulai hilang. Seiring perubahan iklim, hutan Afrika makin menyusut. Sebagian berubah jadi savana luas. Banyak kera purba tak bisa bertahan. Tapi ada yang berhasil beradaptasi. Dari sinilah lahir genus baru yang bernama Pan. Sekitar 1 hingga 2 juta tahun lalu, genus Pan muncul di hutan Afrika. Dari kelompok ini, lahirlah 2 spesies yang masih ada sampai sekarang,
yaitu simpanse dan bonobo. Fosil simpanse memang jarang ditemukan karena hutan lembab membuat fosil sulit terawetkan. Tapi satu penemuan penting di Uganda yaitu Pan Troglodytes fossilis yang berusia sekitar lebih dari 500.000 tahun menjadi bukti nyata bahwa simpanse sudah lama menghuni benua ini. Setelah ribuan tahun, manusia awal hidup berdampingan dengan simpanse di hutan Afrika. Kisah hubungan kita dengan mereka semakin kaya. Bagi sebagian masyarakat Afrika, simpanse bukan hanya hewan, tapi juga bagian dari cerita rakyat dan mitologi. Ada suka yang menganggap simpanse sebagai makhluk yang memiliki roh leluhur. Ada juga yang menganggapnya sebagai hewan peniru manusia, sehingga dihormati sekaligus ditakuti. Waktu berjalan, dunia luar mulai mengenal simpanse. Pada abad ke-17, penjelajah Eropa yang masuk ke Afrika menulis laporan tentang ada makhluk aneh yang mirip manusia, berbulu, dan hidup berkelompok di hutan. Cerita itu membuat penasaran banyak orang. Simpanse kemudian dibawa ke Eropa, dipelajari di kebun binatang, bahkan dijadikan tontonan. Walau kini praktik itu dianggap kejam, dari sanalah perhatian ilmuwan mulai tumbuh. Memasuki abad ke-20, simpanse punya peran yang tertunggal dalam sejarah modern. Mereka ikut serta dalam perlombaan luar angkasa. Pada tahun 1961, seekor simpanse bernama Ham menjadi kera pertama yang pergi ke luar angkasa. Ham dilatih untuk menekan tuas saat tanda-tanda lampu menyala. Ia dikirim oleh NASA untuk menggunakan roket Mercury Redstone. Penerbangannya hanya beberapa menit, tapi cukup untuk membuktikan bahwa makhluk hidup bisa bertahan di luar angkasa. Ham selamat dan sepulangnya ke bumi, ia menjadi pahlawan kecil dalam sejarah penjelajahan angkasa. Meski misi itu penuh tekanan, ia membuktikan bahwa manusia juga bisa menjalani penerbangan orbital. Bayangkan, sebelum Neil Armstrong melangkahkan kaki di bulan, sebelum manusia benar-benar bisa menjelajah luar angkasa, simpanse lah yang lebih dulu menguji resiko besar itu. Kisah ini membuat hubungan manusia dan simpanse semakin unik. Dari makhluk liar di hutan Afrika, mereka menjadi bagian dari sejarah sains dan teknologi modern. Hari ini, simpanse terbagi dalam beberapa subspesies. Ada simpanse barat yang tubuhnya lebih kecil, simpanse Nigeria Kamerun yang sangat langka, dan juga ada simpanse tengah dengan sebaran luas, dan simpanse timur yang terkenal karena kecerdasannya dalam menggunakan alat. Sementara itu, di selatan Sungai Kongo hidup sepupu dekat mereka, yaitu bonobo. Tidak seperti simpanse yang agresif dan teritorial, bonobo dikenal lebih damai, dengan kelompok sosial yang dipimpin oleh betina. Kini hanya ada 4 kera besar yang masih bertahan di dunia: simpanse, bonobo, gorila, dan orangutan. Di Afrika, simpanse dan gorila berbagi hutan, sementara bonobo hidup terbatas di Kongo. Pagi di hutan tropis Afrika dimulai dengan harmoni yang khas. Kabut tipis menyelimuti pepohonan tinggi, sementara suara burung dan kicauan serangga membentuk orkestra alam. Di salah satu cabang pohon besar, seekor simpanse betina membuka matanya perlahan. Semalaman, ia dan anaknya tidur di sarang daun yang mereka buat sendiri. Tempat tidur sederhana namun nyaman, dirancang dari ranting dan dedaunan segar. Ya, ini adalah rumah para simpanse. Setiap malam, mereka membangun sarang baru agar terhindar dari bahaya, serangga, dan dinginnya malam. Bangun pagi berarti saatnya mencari makanan, sebuah perjalanan yang tak pernah berhenti. Simpanse adalah omnivore sejati. Lebih dari separuh makanan mereka adalah buah-buahan, pisang liar, mangga hutan, ara, dan berbagai jenis beri. Mereka tahu kapan musim buah tiba dan mengingat lokasi pohon-pohon penting meski berjauhan. Ingatan spesial mereka menyaingi GPS alami. Selain buah, mereka juga memakan daun muda, bunga, kulit kayu, dan biji. Jika mereka beruntung, mereka menemukan sarang lebah, lalu dengan hati-hati mengambil madu tersebut, yang mana madu termasuk sumber energi yang langka di hutan. Namun yang membuat simpanse istimewa adalah kemampuan mereka menggunakan alat. Seekor simpanse muda misalnya, bisa terlihat mengupas daun dari ranting, lalu menajamkan ujungnya. Ranting itu ia celupkan ke gunungan rayap, dan begitu ditarik keluar, rayap-rayap berderet menempel, dan gesit ia menjilatinya. Bagi kita, itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi hewan, itu adalah tanda kecerdasan luar biasa, yang mana itu termasuk kemampuan merancang, membuat, dan menggunakan alat untuk mendapatkan makanan.
Tidak hanya ranting, simpanse juga ahli memanfaatkan batu. Di beberapa tempat, mereka dikenal sebagai pemecah kacang. Seekor jantan bisa duduk berjam-jam memukul kacang-kacangan keras dengan batu besar sampai kulitnya retak dan biji di dalamnya bisa dimakan. Yang lebih mengagumkan, keterampilan ini tidak lahir begitu saja. Anak-anak simpanse belajar dengan cara mengamati induk dan anggota kelompok lain. Kadang mereka butuh bertahun-tahun sampai akhirnya melakukan teknik itu dengan benar. Artinya, simpanse memiliki tradisi budaya yang diwariskan, sesuatu yang dulu kita kira hanya ada pada manusia. Meski buah dan tumbuhan adalah makanan utama, sesekali simpanse juga berburu, adalah monyet kolobus merah. Perbuatan ini bukan tindakan acak, melainkan sebuah strategi kelompok. Bayangkan, beberapa simpanse dewasa naik ke atas pohon, sementara yang lain menunggu di bawah. Mereka bekerja sama membuat jebakan alami. Saat monyet Columbus berusaha kabur, simpanse lain sudah menunggu di jalur pelarian. Dengan koordinasi yang mengejutkan, akhirnya mangsa tertangkap. Setelah itu, daging dibagi-bagi, kadang secara adil, kadang juga didominasi pejantan alfa. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang menarik, yaitu politik makanan. Simpanse betina bisa memberikan sebagian hasil buruannya kepada jantan untuk mendapatkan perlindungan. Sementara jantan bisa membagi makanan demi mendapat dukungan sosial, mirip sekali dengan dinamika politik manusia. Bukan hanya untuk makan, simpanse juga menggunakan daun untuk kebutuhan lain. Mereka melipat daun seperti spons, lalu mencelupkannya ke air untuk diminum. Ada juga yang menggunakan daun sebagai tisu untuk membersihkan mulut atau mengobati luka dengan ramuan alami. Simpanse memiliki dunia komunikasi yang kaya. Mereka bisa mencapai maksud dengan lebih dari 60 jenis gerakan tubuh, dari melambaikan tangan, menepuk tanah, hingga menepuk punggung. Suara mereka juga beragam. Ada teriakan, jeritan, dengkuran, bahkan tawa. Ya, simpanse bisa tertawa, terutama saat bermain kejar-kejaran. Ekspresi wajah mereka pun sangat mirip dengan kita. Senyum, cemberut, marah, cemburu, semuanya nyata. Saat seekor simpanse betina kehilangan anaknya, ia bisa membawa jasad anak itu selama berhari-hari. Menolak melepaskannya, sebuah bukti bahwa mereka juga bisa merasakan duka. Penelitian di Jepang menemukan bahwa simpanse memiliki memori visual luar biasa. Dalam tes komputer, angka-angka yang hanya muncul sepersekian detik bisa mereka ingat urutannya dengan benar, bahkan lebih cepat dari manusia dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa otak mereka terlatih untuk bertahan hidup di hutan, di mana mengingat lokasi buah, musuh, dan jalur pelarian adalah hal penting. Di balik kehidupan sehari-hari yang tampak sederhana, simpanse memiliki struktur sosial yang rumit, hampir menyerupai sistem kasta. Dalam setiap komunitas, ada penjantan alfa di puncak hierarki. Ia berkuasa bukan semata karena kekuatan, melainkan karena kemampuan membangun aliansi. Seekor pejantan yang besar dan kuat bisa saja gagal menjadi pemimpin jika tidak pandai dalam merangkul anggota lain. Yang menarik, kekuatan alfa tidak selalu stabil. Lawan politiknya bisa saja menentang, atau bahkan ada dua pejantan lama bersekutu untuk menggulingkan pemimpin yang kuat. Perebutan kekuasaan ini sering diwarnai dengan drama, mulai dari teriakan, kertakan, bahkan pertarungan terbuka. Namun kadang hanya dengan ciuman, pelukan, atau saling merawat bulu, konflik ini bisa mereda. Selain alfa, ada pejantan-pejantan tingkat menengah. Mereka biasanya bukan yang terkuat, tetapi punya pengaruh besar karena lihai dalam diplomasi. Mereka bisa berperan sebagai penengah konflik atau pemberi dukungan saat terjadi perebutan kekuasaan. Betina juga punya peran tersendiri. Meski jarang memimpin secara langsung, mereka memiliki pengaruh melalui ikatan sosial. Seekor betina dengan banyak teman bisa mendapatkan perlindungan lebih baik untuk dirinya maupun anaknya. Bahkan ada kasus betina beraliansi dengan pejantan tertentu untuk menjaga stabilitas politik. Sebagian besar hubungan sosial mereka dijaga lewat aktivitas yang sederhana, yaitu grooming. Grooming atau saling merawat bulu. Dari luar terlihat seperti sekadar membersihkan kutu, tapi ini sebenarnya adalah mata uang sosial. Semakin banyak seekor simpanse merawat bulu, semakin besar pula peluangnya mendapatkan dukungan ketika terjadi konflik. Lebih dari itu, grooming juga menjadi cara membangun persahabatan lintas kasta. Seekor pejantan rendah bisa memperkuat posisinya hanya dengan rajin merawat pejantan alfa, atau justru mendekati calon pesaing alfa. Semua itu membuat kehidupan sosial simpanse terasa seperti politik skala kecil di dalam hutan. Dan yang terakhir, tentu saja,
Satu hal yang tidak bisa kita abaikan, kekuatan mereka. Walau tubuhnya lebih kecil, otot simpanse bisa 4-5 kali lebih kuat dari manusia. Dengan mudah, mereka memanjat pohon raksasa, berayun antar cabang, atau bahkan menarik sesuatu yang jauh lebih berat dari tubuh mereka. Inilah kehidupan simpanse, cerdas, kuat, penuh emosi, dan sosial. Dari mencari buah di hutan, berburu mangsa dengan strategi, sampai membangun sarang baru setiap malam, setiap aspek hidup mereka adalah kisah tentang adaptasi, kebersamaan, dan kecerdikan. Simpanse bukan hanya hewan liar, mereka adalah kisah berjalan tentang bagaimana kecerdasan lahir dari kebutuhan untuk bertahan hidup di alam. Jadi, simpanse bukan cuma hewan lucu yang sering kita lihat di video ataupun kebun binatang. Mereka adalah kerabat dekat manusia yang sudah ada selama jutaan tahun, belajar beradaptasi dengan hutan, savana, dan bahkan tekanan dari aktivitas manusia. Dari simpanse, kita belajar bahwa kecerdasan bukan cuma soal teknologi, tapi juga tentang kemampuan bekerja sama, belajar dari lingkungan, dan menjaga keseimbangan hidup bersama alam. Kita mungkin merasa lebih unggul dari simpanse karena punya kota, internet, dan roket luar angkasa. Tapi tak bisa dipungkiri, keberadaan mereka mengingatkan kita akan asal-usul kita sendiri, bahwa kita hanyalah bagian dari pohon kehidupan yang sama. Melindungi simpanse berarti juga melindungi sebagian dari cerita evolusi kita, dan siapa tahu dengan memahami mereka lebih baik, kita juga bisa lebih memahami diri kita sendiri.